Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan sekaligus kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bertempat di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu rumah Allah, masjid, untuk suatu aktivitas thalabul ilmi, aktivitas yang paling tinggi, karena kewajiban pertama sebelum kewajiban apapun, dan terlebih kita sama-sama mentadabburi Al-Quran, karena kita berupaya untuk tidak masuk di dalam kategori yang diancam oleh Allah, yang dicela oleh Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hatinya ada tutup? Karena ada tutup di dalam hatinya, maka tidak terdorong untuk mentadabburi Al-Qur'an. Para jamaah rahimanallah, surat Hud terakhir kita sedang membahas ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Barakallahu fiik. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama bahwasanya ayat yang sebelumnya Nabi disampaikan oleh Allah kepada kita, inni lakum minhu nadhiru wa bashir. Keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira, peringatan bahwasanya siksa Allah sangat dahsyat, adabnya sangat besar, kabar gembira bahwasanya surganya adalah kenikmatan yang tertinggi yang belum pernah ada hati terbersit, mata melihat dan telinga mendengarnya. Maka pada kelanjutan ayat ini beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu bentuk peribadahan, yaitu istighfar. Beristighfarlah kalian. Ini bagian dari tugas beliau sebagai nadhir dan basyir. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Berbarengan dengan itu disebutkan fadilahnya. Kalau beristighfar, yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma.
Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan memberi kenikmatan kepada kalian sampai waktu yang ditentukan. Maka maksudnya adalah kenikmatan dunia. Jadi orang beristighfar akan diberi kenikmatan dunia. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia Allah akan memberikan kepada setiap orang yang memiliki keutamaan sebuah keutamaan. Artinya sebuah keutamaan akan diberikan kepada orang yang memiliki keutamaan. Orang yang berhak atas suatu keutamaan, maka keutamaan akan diberikan kepada dia. Di mana? Di hari kiamat. Jadi orang beristighfar ada dua keuntungan. Keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Dan ayatnya sudah kita bacakan di dalam surat Nuh, yang itu menjadi jawabannya Al-Hasan Al-Basri ketika ada orang datang konsultasi bahwasanya kebunnya nggak panen, kamu istighfar. Ada datang yang konsultasi sekian lama tidak punya anak, kamu istighfar. Ada yang datang konsultasi rezekinya sempit, serba kurang, kamu istighfar. Lalu ada orang bertanya, wahai Syekh, orang menyampaikan permasalahan berbeda-beda, kenapa jawabannya hanya satu, istighfar? Apa jawaban beliau? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, aku harus mengatakan apa? Karena itulah yang Allah katakan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi dengan beristighfar Allah akan menurunkan hujan deras dari langit, akan menjadikan orang punya anak, akan mendapatkan rezeki berlimpah-limpah dan seterusnya. Aku harus menjawab apa? Kecuali aku katakan seperti Allah firmankan. Jadi ini istighfar mendatangkan kemaslahatan duniawi sebelum ukhrawinya. Dan Nabi SAW beristighfar setiap harinya tidak kurang dari 100, padahal beliau orang yang tidak ada dosa. Jangankan yang telah berlalu, yang akan datang saja tidak ada dosa. Meskipun demikian, beliau beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100. Maka membaca ayat ini di mana Nabi menyeru kita beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kita jangan sampai terlalu jauh dari keteladanan Nabi. Syukur-syukur paling enggak 100 sama seperti Nabi. Jangan kurang dari 100 ketika beristighfar. Dari sini ada poin yang mesti kita bahas. Istighfar kan ibadah. Iya, istighfar ibadah. Kenapa ibadah kita lakukan untuk tujuan duniawi? Istighfar biar hujannya lebat, tanahnya subur. Istighfar biar harta berlimpah. Istighfar biar punya anak. Kan ibadah. Memang boleh ibadah kemudian mengharapkan tujuan duniawi. Padahal Allah berfirman di dalam surat Hud juga ayat 15. Kita buka dulu ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia.
dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, aku penuhi. Aku penuhi apa yang mereka upayakan untuk meraih duniawi tersebut, tidak aku kurang-kurangi. Tetapi dia nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Ibnu Katsir mengatakan, man amila sholihan iltimasud dunya sauman aw salatan aw tajahudan aw tahajjudan bilail la ya'lamu illa la ya'maluhu illa iltimasad dunya yaqulullahu fihi alladhi iltamasa fid dunya minal mathabah wa habitu amalu alladhi kana ya'malu iltimasad dunya wa fil akhirati minal khasirin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, orang yang melakukan suatu amalan tujuannya untuk dunia, amalan yang berupa puasa misalnya atau sholat, tahajud di malam hari, dia mengerjakannya untuk keinginan dunia. Mau sholat tahajud biar ini, mau puasa biar sehat, mau sholat biar dimudahkan urusannya. Orang berbuat dari amalan soleh, tetapi untuk tujuan kemaslahatan duniawi, maka ketika itu Allah berfirman, aku penuhi untuk orang yang menginginkan dari peribadahannya duniawi, aku penuhi. Tetapi amalannya berguguran alias tidak mendapatkan pahala di akhirat, maka rugilah dia. Nah, sementara yang sedang kita bahas istighfar, kita disuruh istighfar, dan sekaligus disebutkan tentang keuntungan duniawi. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Beristighfarlah kalian, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan untuk kalian sampai pada waktu yang telah ditentukan, kenikmatan dunia sebelum kenikmatan akhirat. Wa yu'tikul ladzi fadli fadlah, kenikmatan akhirat. Jadi gimana memahaminya? Memang boleh beribadah tujuannya untuk meraih kemaslahatan dunia. Kita bacakan penjelasan tentang masalah ini. Banyak nas-nas yang memotivasi kita agar mengamalkannya dengan disebutkan fadilah keuntungan duniawi. Banyak. Di antaranya tadi ayat yang kita bahas, kita disuruh istighfar, ada fadilah keuntungan duniawi. Demikian juga misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahhiratun lil fam mardatun lirrabb. Hadis dari Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bersiwak itu membersihkan mulut, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Siwak itu ibadah. Kita ingin diridhoi oleh Allah, mendapatkan ridho Allah. Tetapi disebutkan keuntungan dunia, biar mulutnya bersih. Kemudian misalnya yang lainnya, tentang al-mutaba'ah binal haji wal umrah biniyatil khalas minal faqr. Nas tentang orang yang mengikuti haji kemudian umrah nanti akan dihilangkan kefakiran. Kemudian al-istighfar biniyatil husul al-amwal wal banin, yang sedang kita bahas. Beristighfar nanti mendapatkan fadilah dilimpahkan harta dan anak sebagaimana dalam surat Nuh tadi. Kemudian
Salatul fajri fi jama'atin liyakuna fi hifdzillah wa kalaatihi. Salat fajar berjamaah, siapa yang salat fajar berjamaah maka dia dalam jaminan Allah, dijamin hari-harinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian silaturahim, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka bersilaturahimlah. Man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Jadi silaturahim ibadah, disebutkan keuntungan dunia. Kemudian orang berzakat, disebutkan agar hartanya tumbuh berkembang. Kemudian yang lainnya banyak disebutkan. Maka di sini menunjukkan orang disuruh ibadah dan biar termotivasi ibadah, syariat menyebutkan fadilahnya, keuntungan yang segera. Dipanjangkan umur, dilapar rizki, semangat silaturahim. Dilimpahkan harta banyak beristighfar, dimudahkan urusan-urusan, berbuat ketakwaan. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka dia berbuat ketakwaan, hati-hati di dunia, jangan sampai melanggar, biar diberi kemudahan-kemudahan, makhraja, solusi-solusi ke lapangan. Jadi Allah memotivasi hambanya agar semangat berbuat peribadahan tadi dengan menyebutkan keuntungan duniawi. Nah, sementara tadi ayat kita baca nggak boleh beribadah untuk tujuan duniawi, maka dijelaskan, kita bacakan penjelasannya. Banyak sebenarnya, ada Syekh Al-Syekh, ada Syekh Utsaimin. Kita bacakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-insan idza arada bi'amalihi al-husnayain, husnad dunya wa husnal akhirah, fala syai'a alaihi, lianna Allah yaqulu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq 2-3. Faraghabahu fit taqwa bi dzikril makhraj min kulli dhiq wa rizqi min haitsu la yahtasib. Fad'ullaha bi khairid dunya wal akhirah kama fil ayah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin yang insyaallah sudah mencukupi. Seseorang jika berbuat suatu amalan ibadah dan menginginkan dua kebaikan sekaligus, kebaikan akhirat, pahala, dia berharap dari amalannya pahala, bersamaan dengan itu dia menginginkan kebaikan dunia, maka tidak masalah. Yang bermasalah adalah orang melakukan ibadah kemudian tidak terbersit pahala, terbersitnya hanya keuntungan dunia, ini yang bermasalah. Tapi kalau dua-duanya dia menginginkannya, maka nggak apa-apa. Soalnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja, kelapangan-kelapangan, solusi-solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di sini
perintah bertakwa disebutkan keuntungan duniawi makhraja, kelapangan-kelapangan, kemudahan-kemudahan, dan rizki yang berlimpah yang tidak disangka-sangka. Maka menunjukkan agar kita kalau beribadah dengan meniatkan dua kebaikan sekaligus gak ada masalah. Yang masalah adalah kalau meniatkan untuk duniawi saja. Waduh, saya kok gemuk ya, banyak lemaknya, tak puasa Senin Kemis. Nah, ketika dia Senin Kemis niatnya hanya untuk kesehatan, yang nggak dapat pahala akhirat. Yang nggak dapat pahala akhirat. Malah Syekh Saleh, saya biar nggak salah nama, Syekh Saleh Al-Syekh, punya Syekh Al-Syekh. Malah itu merupakan kesyirikan. Malah itu merupakan kesyirikan. Amalan akhirat tetapi niatnya hanya duniawi. Tidak ada terbersit untuk mencari ridho Allah. Itu masuk kategori kesyirikan. Masuk kategori kesyirikan. Tapi kalau meniatkan keduanya tidak ada masalah. Di mana Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma memang ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Apa penjelasan-penjelasan yang lainnya? Ada ulama yang mengatakan orang yang menghadirkan niat dua kebaikan, mana yang dominan? Kalau yang dominan dunia, maka akhirnya tetap nggak dapat. Kalau yang dominan dunia. Jadi jangan sampai dunia yang dominan. Terus bagaimana? Yang dominan akhirat. Kemudian keuntungan dunia tabaan, sesuatu yang mengikuti. Kamu silaturahim, iya. Karena Allah memerintahkan melalui lisan Rasulnya agar kita sambung silaturahim, malah ada ancaman yang memutuskan silaturahim tergedala masuk surga. Maka lillah, karena Allah, siapkan waktu, siapkan kendaraan, kalau perlu cuti untuk bisa silaturahim. Dan dia termotivasi untuk berbuat itu karena mengetahui ada fadilah duniawi, akan dipanjangkan umur, di lapangan rizki. Pahamilah, pandangilah, ini sesuatu yang mengikuti. Kayak antum datang kemari, antum tahu kalau datang ke Masjid Thaibah itu ada cilembu. Nah, dan antum suka cilembu. Ketika datang ke Masjid Thaibah, benar-benar niatnya ingin thalabul ilmi, nanti dapat cilembu, itu mah sesuatu yang ngikutin. Jadi jangan sampai cilembunya dominan daripada niat thalabul ilmi lillahnya. Jadi ada yang mengatakan kalau yang duniawinya dominan, maka akhirat tetap tidak dapat. Kalau Syekh Utsaimin ini kan tidak merinci itu. Intinya kalau menghadirkan niat kebaikan keduanya, dua-duanya dihadirkan, diniatkan, maka tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau meniatkan satu saja, yaitu keuntungan duniawi. Maka pahamilah duniawi itu sesuatu yang mengikuti. Daurah kemarin Syekh Hamad bin Abdul Aziz Al-Atiq menjelaskan dengan mengambil contoh muadzin. Seseorang ada di masjid, kalau dia niatnya ibadah 5 waktu ini masjid harus ada adzan, biar kaum muslimin mendengarkan adzan 5 waktu ibadah. Dan dia meniatkan setiap bulan ada gaji,
dan dipahami sesuatu yang mengikuti. Karena tidak mungkin tidak ada gaji. Dan memang dari awal ada akad, ada gaji. Tapi dia niat dua-duanya. Bahwasanya gaji adalah sesuatu yang menopang karena punya keluarga, waktunya sudah terikat dengan masjid, mau ngapa-ngapain nggak bisa, sudah zuhur, mau ngapa-ngapain sudah asar, nggak mungkin, jadi waktunya sangat terbatas sekali. Maka yayasan atau takmir sebagai bentuk perhatian, memperhatikan kemaslahatannya, dan itu bukan tujuan oleh si muadzin, tetapi sesuatu yang mengikuti, maka pahalanya 100%. Kata Syekh Hamad bin Abdul Salati, pokoknya 100%. Yang gak dapat pahala akhirat tetapi duniawi, kalau dia dari adzannya itu semata-mata tujuannya adalah duniawi. Kata beliau begitu. Jadi dalam ini kita melebarkan. Orang adzan kemudian dia bilang kepada yayasan atau takmir, wani piro, aku suaranya melengking. Setiap aku melengking tambah sekian persen, melengking tambah sekian persen. Nah kalau begitu berarti adanya untuk tujuan duniawi. Adanya tujuan duniawi. Nah ini penting sekali untuk kita ketahui, karena ini kan nas zahirnya kok kayak bertentangan. Ini di dalam ayat istighfar disebutkan fadilah duniawi, sementara di ayat yang lain disebutkan barang siapa yang menginginkan dari amalannya duniawi maka dibalas di dunia saja, di akhirat tidak dapat. Maka demikian para ulama menjelaskan, hadirkan dua niat duniawi dan ukhrawi, maka dua-duanya dapat dan tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah. Gak apa-apa kita lebaran sedikit. Seorang dai menyampaikan kajian-kajian ilmu, kalau dia pasang tarif, undang saya 60 juta misalnya, halal apa haram pendapatannya? Kalau pertanyaan halal apa haram, ya halal. Apa yang haram? Dia memberikan kebaikan-kebaikan, orang memberikan jasa-jasa dunia dikasih upah, apalagi ini memberikan kebaikan-kebaikan lebih daripada jasa duniawi, ini untuk kemaslahatan akhirat, maka dia minta upah, nggak ada sisi haramnya, tetapi ini dai dari dakwahnya menginginkan duniawi, sehingga sudah diberikan di dunia saja, nggak dapat di akhirat. Dan ada dai seperti itu, Ustadz Kiranda Hafizahullah Ta'ala, sempat kita lihat dalam postingan YouTube. Dia diketahui kalau diundang tarifnya sekian, yang mengundang nggak punya uang sebanyak itu. Kemudian dainya bilang, ya kalau segitu saya nyampe 5 menit saja, ya nggak apa-apa, yang penting antum datang. Bener datang, cuma 5 menit selesai. Tadi udah tak kasih bonus ya, gitu. Astagfirullah. Apakah dia berdosa? Ya kalau pertanyaannya berdosa, ya tidak berdosa. Dia pasang tarif, dia memaksudkan untuk profesi dunia, ya urusan dia, tapi kan rugi. Nah, kemudian wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Wa in tawallaw, jika kalian berpaling, tidak mengindahkan seruan Nabi di dalam ayat ini agar beristighfar, fa inni, maka sesungguhnya aku akhafu alaikum, mengkhawatirkan kalian, adzab yaumin kabir, suatu adab di hari yang besar, hari yang dahsyat di akhirat nanti. Manusia itu tempatnya dosa. Ada apa tidak mau istighfar, memohon ampun, memohon diterima taubatnya, tobat, istighfar, kok berpaling tidak mau. Maka kata Nabi,
Aku mengkhawatirkan hari kiamatnya nanti. Sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada Allah kamu kembali dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembalinya kalian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia terhadap segala sesuatu berkuasa. Dalam tafsir As-Sa'di kita bacakan wa fi qawlihi wa huwa ala kulli syai'in qadir kadalil ala ihya'illahil mauta fa innahu qadirun ala kulli syai'. Wa min jumlatil asya ihya'ul mauta wa qad ahbaru bidzalika wa huwa asdaqul qailin fayajibu wuqu'u dzalika aqlan wa naqlan. Kepada Allah lah kembalinya kalian. Kalian sekarang hidup di dunia, nanti akan kembali kepada Allah, akan bertemu Allah di akhirat nanti, yang dimulai pintunya namanya kematian. Nah, setelah keberadaan kita di alam barzah dengan kematian dunia tapi hidup di alam barzah, nanti akan dibangkitkan dari alam barzah secara roh dan jasad. Kalau sekarang di alam barzah rohnya, jasadnya hancur jadi tanah, tapi nanti Allah bangkitkan. Allah qadir, Allah berkuasa. Kata Syekh Sa'di, banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah berkuasa, di mana Dia menghidupkan sesuatu yang mati. Artinya belum datang kiamat. Belum datang kiamat yang nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya sehingga utuh kembali roh dan jasadnya. Sebelum itu masih di dunia orang menyaksikan realita-realita benar-benar itu mati kemudian Allah hidupkan. Di dalam beberapa ayat, semuanya ada dalam Al-Baqarah. Kita baca pelan-pelan. Yang pertama Al-Baqarah 72-73. Di dalam ayat 72, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna qribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ini pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada mayat tergeletak dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka dua kampung saling menuduh dan mereka hampir berperang. Siapa yang membunuh ini? Maka mereka kemudian mengatakan, bukankah di tengah-tengah kita ada seorang nabi? Kalau dia benar nabi, maka pasti bisa menyingkap. Kemudian didatanglah Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan wahyu, datangkan sapi, kemudian disembelih dan pukulkan bagian dari sapi itu dan hidup. Dan mereka semuanya menyaksikan. Ini masih di dunia. Ini masih di dunia. Orang mati Allah hidupkan. Berarti benar adanya
nanti orang setelah mati dibangkitkan pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan nanti. Benar adanya. Sebelum terjadinya yaumul ba'ats ini masih di dunia Allah perlihatkan. Orang menyaksikan sendiri ini orang mati kemudian hidup. Tetapi Allah hidupkan sebatas untuk menjawab, yang membunuhku si fulan. Kemudian yang berikutnya surat Al-Baqarah 243. Surat Al-Baqarah 243. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidakkah kamu mengetahui ada manusia jumlahnya ribuan, uluf, bukan alfun. Kalau alfun 1000, uluf, ribuan. Mereka berbondong-bondong meninggalkan kampung untuk menghindari mati. Di dalam satu riwayat disebutkan ini kampung terjangkit taun, maka mereka pengen selamat tidak terkena taun, juga berbondong-bondong uluf, ribuan pergi agar jangan sampai terkena taun yang nantinya mati. Mereka menghindari mati, di tengah jalan malah Allah matikan. Di tengah jalan malah Allah matikan. Tapi kemudian Allah hidupkan mereka semuanya. Allah hidupkan mereka semuanya. Mereka menyadari mati, kemudian dihidupkan, dan ini masih di dunia. Terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang kaumnya pernah dimatikan, kemudian dihidupkan, itu cara mematikannya bukan brak mati, enggak. Tapi sebagian mati, sehingga yang masih hidup menyaksikan lu mati, sebagian, sehingga semuanya tahu telah dimatikan, telah dihidupkan. Nah, bisa jadi ini juga demikian, dihidupkan sehingga mereka menyadari baru saja dimatikan oleh Allah dan dihidupkan, dan itu masih di dunia. Jadi Allah perlihatkan belum datangnya yaumul ba'ats, tapi masih di dunia mereka melihat adanya fenomena orang mati dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lebaran pembahasan sedikit. Kalau kelanjutan ayat ini kita lihat waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim, dan berperanglah kalian di jalan Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Sami' alim. Jadi sebelumnya menceritakan tentang orang yang lari menghindari kematian, tapi malah Allah matikan di tengah jalan. Kemudian disebutkan yang berikutnya adalah berjihadlah kalian. Ini tafsirnya, jangan menghindari perang karena takut mati. Perang tidak menjadikan nyawa berkurang. Kalau memang belum saatnya mati, ya nggak mati. Ada apa lari dari jihad karena takut mati? Perang tidak mengurangi nyawa. Ketika mati memang ajalnya sudah datang. Maka siapa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu terlibat peperangan berapa kali? 100 kali peperangan. Apakah matinya di medan perang? Enggak. Dia pengen banget mati syahid di medan perang, tapi enggak Allah kasih, karena memang belum ajalnya. Matinya di atas kasur. Matinya di atas kasur. Nah, jadi setelah disebutkan mereka dimatikan, dan disebutkan jihad yang berikutnya karena memotivasi orang-orang yang diperintahkan jihad jangan menghindar. Yang berikutnya Al-Baqarah 259. Al-Baqarah 259.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging, maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Di dalam tafsir Aisarut Tafasir, orang yang dimaksud di sini adalah Nabi Uzair alaihissalam, tapi Allah a'lam. Siapa? Yang jelas seseorang diceritakan oleh Allah. Dia berada di suatu tempat yang gak ada kehidupan, tapi dia tahu persis di sini dulu ada kehidupan. Bangunan-bangunannya runtuh semuanya, atap-atapnya di atas tanah. Maka dia bergumam, bagaimana Allah bisa gak menghidupkan yang mati ini? Ini dulu ada kehidupan. Kota ini dulu ada kehidupan. Bangunannya runtuh semuanya di atas tanah, genteng-gentengnya. Dia mengatakan demikian, kemudian dia dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dan dihidupkan kembali setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun, bukan 100 hari, 100 tahun. Kemudian Allah jadikan makanannya masih utuh seperti 100 tahun yang lalu. Tetapi keledainya dia menyaksikan gak ada yang adalah tulang belulang. Maka Allah berfirman kepada dia, lihat makananmu masih utuh dan lihat keledaimu tinggal tulang belulang. Kemudian Allah perintahkan kepada dia, lihat bagaimana kami menghidupkan sesuatu yang mati. Tulang belulang yang sudah rapuh itu disusun kembali, Allah susun kembali. Kemudian Allah tutupkan dengan dagingnya, kemudian hidup kembali. Dia menyaksikan demikian, sesuatu yang mati dan sudah 100 tahun mati. Dia mati 100 tahun dan keledainya juga sangat lama, tahunnya sangat lama bagaimana. Jadi tulang belulang sudah lapuk, bukan tulang belulang masih kuat, masih keras. Tulang belulang sudah lapuk menunjukkan sudah sangat lamanya. Tetapi kemudian Allah jadikan utuh dan hidup kembali. Maka dia mengatakan, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Ini masih di dunia. Ini masih di dunia. Allah perlihatkan kematian, kemudian Allah hidupkan. Apa susahnya untuk mengimani hari kebangkitan, bahwasanya seluruh manusia nanti akan dimatikan dan akan dihidupkan kembali untuk dihisab, dihitung amalannya, dan untuk diberi jaza, balasan, kalau tidak surga ya neraka. Apa susahnya? Sangat gampang sekali. Ini dalil-dalil yang kasat mata orang melihatnya dan masih di dunia. Yang berikutnya Al-Baqarah 260. Kelanjutannya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta
Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Ya Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tapi agar hatiku tenang, mantap." Ya Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Barakallahu fiik. Tentang Nabi Ibrahim, beliau alaihissalam meminta kepada Allah, gimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati ya Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Allah bertanya, qala awalam tu'min, kamu gak percaya? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Oh tidak, bukan begitu, tapi agar aku lebih tenang lagi, agar keimananku lebih mantap lagi. Tentang ayat ini Nabi mengomentari, aku lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim. Apa maksudnya? Aku lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim alaihissalam. Ini ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim perlu meningkatkan keimanan, apalagi aku, begitu maksudnya. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan agar mengambil burung, kemudian masing-masing disembelih, kemudian badannya dicincang-cincang-cincang dan dicampur-campur. Setelah diaduk-aduk, dicampur-campur, Nabi Ibrahim diperintahkan agar ditempatkan di beberapa gunung, di beberapa tempat. Kemudian beliau diperintahkan sebagaimana dalam tafsir Esarut Tafasir, memegang kepalanya. Merpati, langsung hidup merpati. Kemudian apalagi cucaro, langsung hidup. Jadi cuma megang kepalanya tok. Nama burung apa lagi? Kakak tua, langsung hidup. Jadi ini masih di dunia orang menyaksikan adanya kematian, kemudian Allah hidupkan. Apa susahnya? Ketika Nabi menjelaskan, kalian semua akan mati. Aku mengkhawatirkan kalian pada hari yang besar dari kiamat. Maka jangan berpaling, istighfar yang banyak, istighfar, sudah kan perintahnya istighfar, taubat. Selain fenomena-fenomena yang disaksikan langsung oleh kasat mata, adanya kematian, kemudian Allah hidupkan dan mereka melihatnya, disebutkan di dalam Al-Quran hujah yang sangat gampang diterima oleh akal. Surat Ar-Rum ayat 37, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Allah lah yang memulai penciptaan, maka untuk mengembalikannya lebih mudah lagi. Semua akal pasti bisa menerima dengan gampang. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Allah lah yang memulai penciptaan makhluk. Artinya apa? Awalnya gak ada apa-apa. Awalnya gak ada apa-apa, gak ada bahan apapun. Karena Allah kalau menginginkan sesuatu cukup dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, maka terwujud.
Nah, dia yang memulai penciptaan. Lah, untuk sekedar mengulangi lebih gampang. Wong sebelumnya tidak ada apa-apa, Allah mewujudkannya. Loh, kok sekedar mengulangi saja, mati dan dihidupkannya lebih gampang. Maka Allah berfirman, wa huwa ahwanu alaihi. Untuk menghidupkannya lebih gampang karena sekedar mengulangi saja. Gambarannya begini. Yang menemukan pesawat siapa? Betul. Siapa? Yes, ya si Fulan ya. Menemukan pesawat dengan uji coba. Saya tuh dulu baca waktu SD atau SMP gitu ya, baca dia loncat pakai apa ini kayak layang-layang gitu, pengen terbang sampai kemudian menciptakan pesawat. Nah, yang menciptakan itu dia susah karena awalnya nggak ada apa-apa, kemudian bisa menciptakan. Lah kalau kemudian sekarang tinggal niru karena sudah ada kan gampang. Nah, Allah yang memulai penciptaan awalnya nggak ada apa-apa, kemudian berwujud. Lah sekedar menghidupkan kembali kan sekedar mengulangi, apa susahnya? Semua akal pasti bisa menerima. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dialah yang memulai awal penciptaan, kemudian dia mengulanginya kembali. Wa huwa ahwanu alaih, itu sangat gampang. Makanya terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang kafir datang kepada Nabi, disebutkan dalam surat Yasin ayat 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka datang kepada Nabi membawa tulang yang sudah sangat lapuk. Di hadapan Nabi diginikan, pruk. Nah, tulang yang sangat lapuk berterbangan itu debu-debunya. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah lapuk kayak gini? Kata kamu setelah mati nanti ada kehidupan. Orang sudah jadi tanah, mati ada kehidupan, dibangkitkan. Nah, ini, pruk. Siapa yang mau hidupkan? Sudah jadi tulang ya sudah. Nah, ini orang kafir datang kepada Nabi mengatakan demikian. Maka Nabi disuruh menjawab, Qul. Gak ada yang biasa baca surat Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Nabi disuruh menjawab, yang menghidupkan adalah zat yang pertama kali menciptakan. Itu jawaban yang sangat masuk akal. Yang menghidupkan adalah zat yang pertama kali menciptakan. Diciptakan di awalnya tanpa ada apapun dan terwujud. Kemudian sekarang mati, kan tinggal ngulangi saja. Apa susahnya? Lebih mudah itu. Maka kembali kepada surat Hud yang sedang kita bahas. Di sini ketika kita disuruh istighfar, kemudian diberi stimulus, ada keuntungan dunia sebelum di akhirat, kemudian Nabi mengingatkan dahsyatnya hari kiamat, dan itu suatu keniscayaan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah kembalinya kalian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu berkuasa. Nggak ada susahnya orang mati kemudian Allah hidupkan sehingga utuh kembali jasad dan rohnya. Apa susahnya? Allah berkuasa. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.